Selamat pagi anak-anak. Bersyukur karena pagi hari ini kita boleh bertemu kembali untuk sama-sama melakukan devosi pagi. Nah, hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, Ibu Flo mau mengajak anak-anak di rumah untuk ikut bernyanyi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita akan sama-sama menyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Semua dalam posisi yang siap untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dari istirahat kami malam hari hingga pagi hari ini. Pagi hari ini sebelum kami memulai setiap aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sehingga kami mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Flo berharap anak-anak di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan posisi yang baik dan nyaman ya. Kemudian siapkan Alkitabmu supaya nanti saat Ibu Flo menyebutkan ayat firman Tuhan, kamu juga bisa ikut membacanya di rumah. Nah, hari ini Ibu Flo akan membawa firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan mengenai apa tujuan utama manusia hidup ya. Jadi apakah tujuan utama manusia hidup, seperti itu ya. Nah, sebelumnya Ibu Flo mau bertanya, pernah tidak ya anak-anak di rumah atau
ya anak-anak di rumah menggunakan barang atau benda tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya? Pernah tidak? Nah, misalnya begini, bagaimana misalnya nih kamu mau gigi putih, ya giginya putih, giginya bersih, tapi yang kamu gunakan untuk memutihkan gigi kamu adalah semir sepatu. Semir sepatu yang gunanya untuk membersihkan atau mengkilapkan sepatu. Apakah akan berhasil? Apakah gigimu akan putih dan bersih? Jawabannya tentu saja tidak, tetot. Kenapa? Karena semir sepatu itu tujuannya untuk memutihkan sepatu, bukan untuk gigi. Kalau kamu mau gigimu putih dan bersih, berarti yang harus kamu lakukan adalah ya menyikat gigi menggunakan pasta gigi. Benar sekali. Nah, semua hal akan memberikan hasil yang terbaik. Kayak tadi, misalnya sikat gigi pakai pasta gigi dan rajin sikat gigi, pasti hasilnya baik kalau digunakan sesuai dengan tujuannya. Begitupun sebaliknya, dia akan memberikan hasil yang tidak baik, hasil yang kurang memuaskan kalau tidak digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, begitupun dengan kita. Ketika Allah menciptakan kita, Allah memiliki tujuan bagi manusia, begitu. Allah mau agar ketika kita diciptakan, kita bisa mengenal Tuhan dan menikmatinya. Oh iya, Ibu Flo masih punya satu nih contoh yang saat ini kamu sering gunakan. Misalnya, kita menggunakan HP, tujuan penggunaan HP adalah untuk berkomunikasi, atau saat ini kita lebih banyak gunakan untuk belajar. Namun, ada nih anak-anak yang kurang bijak, tidak tepat menggunakannya. Misalnya apa? HP-nya digunakan untuk menonton, misalnya nonton YouTube berlebihan, bisa menonton sampai malam atau bahkan sampai pagi. Atau misalnya saat waktunya belajar, dia bukannya nonton video pembelajaran tapi menonton video yang lain. Atau misalnya HP-nya digunakan untuk bermain game. Bermain game misalnya, nanti dia habis belajar langsung main nanti sampai sore, sampai malam, sampai lupa waktu. Seperti itu. Nah, berarti HP yang kamu miliki atau anak-anak miliki itu sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang baik atau tujuan yang sebenarnya. Malah nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik kepada kamu. Seperti itu ya. Berarti mulai sekarang harus membiasakan diri untuk menggunakan HP yang diberikan, yang dipercayakan kepada kamu untuk hal-hal yang baik, yang berguna. Nah, Mazmur 16 ayat 11, Ibu Flo akan bacakan ayat ini ya. Mazmur 16 ayat 11. Anak-anak di rumah yang bisa membuka Alkitab silakan dibuka. Mazmur 16 ayat 11, Ibu Flo bacakan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa ada sukacita dan kegirangan saat kita hidup menurut dengan atau sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua orang melakukan atau hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan? Seperti itu. Seperti tadi tujuannya yaitu untuk mengenal dan menikmati Allah. Apakah semua orang hidup untuk mengenal dan menikmati Allah? Nah, ternyata tidak. Kalau melihat dunia sekarang, ternyata tidak semua orang loh hidup tujuannya untuk Allah, seperti itu. Nah, ada juga nih orang yang hidup seolah-olah hidupnya itu bertujuan untuk bersenang-senang, hanya untuk bersenang-senang, kerjanya hanya untuk terus bermain atau terus bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, kalau tujuan hidup kita seperti itu, maka misalnya nih, saat kamu sudah tidak punya uang, saat sudah tidak kuat bekerja, berarti sudah tidak punya tujuan lagi, seperti itu. Atau misalnya, tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Nah, misalnya saat mereka sudah tidak ada, berarti kita pun sudah tidak punya tujuan lagi untuk hidup, karena tidak ada lagi orang yang ingin kita senangkan. Atau misalnya tujuan hidup kita hanya untuk memperoleh kecantikan atau kesehatan, maka saat kita sudah tua dan sudah sering sakit-sakitan, berarti kita sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup. Nah, berarti hidup kita harus memiliki tujuan yang jelas. Seperti tadi dari awal Ibu Flo jelaskan, berarti tujuan hidup kita adalah untuk
mengenal dan menikmati Allah. Seperti itu. Karena kalau seperti tadi tujuan hidup kita hanya yang seperti tadi Info jelaskan contoh-contohnya, nanti kita merasa tidak puas karena kalau hal itu tidak tercapai, dan hal itu bisa cepat atau dengan sendirinya hilang. Seperti itu. Nah, ini semua karena kita tidak hidup menurut tujuan Allah. Begitu ya. Makanya kenapa kita tidak puas untuk mencapai sesuatu, saat mencapai sesuatu, karena kita tidak hidup menurut tujuan yang Allah berikan bagi kita. Pada saat kita menikmati Allah, kita sebenarnya melakukan apa yang Allah maksudkan bagi kita, dan sukacita di dalam Dia akan terus bertahan. Jadi saat kamu menikmati Allah, kamu sebenarnya sedang melakukan kehendak-kehendak Allah. Apa sih kehendak-kehendak Allah? Kehendak-kehendak Allah yaitu ketika kamu lakukan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Seperti itu, misalnya kamu ngasih sesama, kamu hidup jujur, kamu bertanggung jawab, gitu ya. Oleh sebab itu, selama kita hidup, kita perlu untuk senantiasa mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak sekedar dibaca ya, setiap hari kamu devosi, kalau tidak dilakukan juga tidak ada gunanya. Berarti harus dibaca dan dilakukan ya. Harus menghasilkan buah yang baik, buah yang Tuhan kehendaki. Seperti itu ya. Nah, sehingga kita pun senantiasa memuliakan Allah melalui setiap hal yang kita lakukan. Begitu. Kita juga memuliakan Allah lewat pujian kita, misalnya kamu nyanyi untuk Tuhan atau menyembah untuk Tuhan, seperti itu ya. Nah, apapun yang kita lakukan atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik suka, baik duka, kamu lagi senang, kamu lagi sedih, kita belajar untuk tetap menikmati Tuhan. Baik suka maupun duka, itulah yang Tuhan kehendaki. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu suka, duka, kamu lagi senang, kamu lagi sedih, nah, kita mau belajar menikmati Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu ya firman Tuhan kita hari ini, mengajarkan kita agar kita tahu untuk apa kita hidup, tujuan kita hidup itu apa. Bahwa tadi yaitu untuk mengenal Tuhan lewat apa? Membaca kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu bagaimana? Dalam kehidupan kamu sehari-hari, baik kamu senang, kamu sedih, kamu belajar untuk tetap bersyukur, tetap menikmati Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kamu dan kamu pun bisa mengerti, bahkan kamu bisa melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh sama-sama menolong kami agar kami senantiasa mau hidup taat dan turut serta dengan Tuhan. Berkati setiap aktivitas yang kami lakukan, kami akan belajar, guru yang mau mengajar, Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di devosi berikutnya. Selamat aktivitas dan selamat belajar. God bless you. Bye-bye.